Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh, pelajaran ilmu agama Islam. Sebelumnya kita sudah belajar membaca surah At-Tin dan kita sudah menulis surah At-Tin beserta artinya. Kali ini kita akan belajar tentang makna kandungan surah At-Tin. Pada surah yang pertama yaitu Wat-Tini Waz-Zaitun, yang artinya demi buah tin dan zaitun. Makna dari kandungan ayat tersebut adalah buah tin dan zaitun memiliki banyak manfaat. Di antaranya buah tin yang enak dan lembut serta cepat dicerna, menjadi obat untuk memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni dan menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Dan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Dan ayat yang kedua, Waturi Sinin, mempunyai makna bahwa Gunung Tur Sinai yang terletak di semenanjung lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya pada ayat yang ketiga yaitu wahadzal baladil amin, dan demi negara atau kota yang aman. Kota ini adalah kota Makkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Ayat keempat adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak lebih indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan makhluk yang lain seperti malaikat dan hewan hanya memiliki salah satunya. Seperti hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal. Sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga manusia disebutkan dalam Quran surah At-Tin ini sebagai sebaik-baiknya bentuk. Walaupun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya bentuk, tetapi manusia bisa menjadi seburuk-buruknya ciptaan Allah jika manusia tidak menggunakan akalnya tetapi menggunakan hawa nafsunya. Maka sifat manusia akan sama seperti hewan. Namun jika manusia menggunakan akalnya dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsunya, maka manusia akan lebih mulia daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menggunakan akal kita dan jangan terpengaruh oleh hawa nafsu sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang buruk. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Seperti penjelasan pada kandungan ayat yang keempat tadi, bahwa manusia akan ke tempat yang serendah-rendahnya jika dia hanya menggunakan hawa nafsunya saja tetapi tidak menggunakan akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam berbuat kebaikan, maka Allah akan mengembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kandungan ini adalah mencerminkan tentang manusia yang menggunakan akal pikirannya sehingga nafsunya diperbuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar untuk mereka yang mengerjakan amal soleh. Dan ayat yang ketujuh, mama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan. Nah, hari pembalasan adalah hari di mana Allah akan membalas perbuatan manusia yang dilakukan di alam dunia. Amal yang baik ataupun amal yang buruk pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya balasan yang baik akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang buruk akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik. Dan ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8, alaisallahu biahkamil hakimin. Makna kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun kecil sebiji atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Nah, inilah makna dari surah At-Tin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.